Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di depan kita kali ini sudah ada satu Yamaha Bison ya. Yamaha Bison sebenarnya ini video-video lama karena kebetulan kemarin saya ketemu videonya mau dibuang sayang, akhirnya saya buat konten teman-teman. Dan ini posisi Yamaha Bison itu sedang sakit ya. Jadi tidak bisa di electric starter, dimana kalau kita pencet starter elektriknya dia hanya bunyi cetak. Tapi masalahnya bukan di bendiknya ya, bukan dari bendiknya, karena saya cek tegangannya itu sampai ke starter teman-teman. Cuma di dinamo starternya itu nggak mau muter. Nah ini kebetulan dinamo starternya sudah tak bongkar, sudah tak lepas tempatnya di situ. Itu yang berlubang itu ya. Itu aslinya di situ, dan membukanya menggunakan kunci L ukuran 5 mili. Saya pakai Wipro itu, belinya eceran. Dan ini baut yang untuk memasang si dinamo starter ke blok mesinnya ya. Seperti itu. Kemudian ini penampakan dinamo starter setelah saya bongkar. Dan ternyata setelah dicek karbon brusnya itu habis teman-teman. Tinggal segitu itu yang sudah saya lepas ya. Dan untuk karbon brushnya sendiri itu pakai Jupiter teman-teman. Dari bengkelnya saya dikasih punya Jupiter, katanya bisa, maksudnya sama gitu ya. Dan setelah tak pasang ternyata memang sama. Itu yang bekasnya ada 2. Terus untuk di paket pembeliannya itu ada pernya juga, ada 2 per dan 1 buah baut. Yang dipasang di pot itu untuk yang massa ya, sedangkan untuk yang ini, yang satunya itu dijepit karena dia ada 12 volt plus 12 volt ya. Ini untuk yang massa atau grounding atau min langsung dibaut ke bodinya, sedangkan untuk yang plus dia dijepit dan disolder teman-teman. Nah itu penampakannya seperti itu ya. Kebetulan saya ada solder di rumah, jadi tinggal pakai aja. Mungkin teman-teman yang mau mengganti dan belum punya solder bisa pinjam ya, pinjam punya teman atau punya tetangga bisa. Dan usahakan soldernya yang agak gede karena ini lumayan butuh effort untuk menyolder ini. Kemudian ini ada ring oli ya. Ring oli ini dipasang di dinamo starter biar dari oli mesinnya mungkin biar nggak rembes gitu ya. Sebenarnya di sini ada 2 seal, yaitu yang pertama seal oli dan yang di dalam itu ada seal lagi. Mungkin biar olinya itu nggak masuk ke dinamo starter kali ya. Jadi ada seal lagi itu di dalam. Rupanya seperti itu. Dan setelah saya cek, alhamdulillahnya aman. Nggak ada baret ya, nggak ada luka, akhirnya bisa dipasang lagi dan tidak perlu mengganti. Dan buat teman-teman yang mau membuka starter ini, yang pertama kalian butuh kunci L untuk membuka, tadi nomor 5, kemudian obeng-obeng dan tang mungkin. Ada juga kunci yang untuk membuka dinamo starter, tapi saya lupa ini kuncinya nomor berapa, kalau nggak salah nomor 6 kayaknya. Dan ini setelah dipasang ya, setelah pemasangannya, kemudian kita lanjut ke video pemasangan dinamo starternya teman-teman. Nah ini kondisinya sudah seperti ini. Kita ambil 2 per ya, ada 2 per, boleh teman-teman pakai yang bawaan atau yang baru juga sama aja. Ini dipasang dulu pernya, disusul karbon brushnya, dan jangan sampai terbalik ya. Itu ada yang ada cowakannya itu di situ. Menghadap ke dinamonya ya, atau menghadap ke rotor. Kemudian ada yang satu lagi juga, jangan lupa. Terus kalian bisa menempatkannya seperti ini sesuai dengan aslinya. Ini saya menempatkan karbon brushnya itu semepet mungkin biar nanti nggak kena ininya, nggak kena itu ya, nggak kena gulungannya ya, repot nanti.
Untuk pemasangannya seperti itu, kalian masukkan dulu si dinamonya, dimasukkan setelah pas, kemudian pastikan yang karbon brushnya itu sudah mapan, bisa bergerak bebas ya, jangan sampai ngunci. Kemudian teman-teman tekan si si dinamonya sampai mentok, kemudian si karbon brushnya itu digeser sedikit demi sedikit, kanan kiri sampai bisa masuk teman-teman. Jadi kalau saya prosesnya seperti itu ya. Nah itu kan masih ngunci, kemudian kita geser sedikit-sedikit sampai dia bisa masuk sempurna teman-teman. Oh ya, untuk video ini saya dubbing karena video aslinya itu berisik banget, karena ini posisinya di pinggir jalan, jadi banyak suara motor lah, ada orang ngobrol dan suara bocah dan macam-macam. Akhirnya saya putuskan untuk mendubbing saja. Oke, ini masih proses pemasangan dinamonya atau gulungan ke rumah dinamonya. Digeser kiri kanan sedikit demi sedikit sampai akhirnya mapan. Nah ini sudah mapan teman-teman, sudah pas ya, sudah klik ya. Oke, kita coba putar-putar, jangan sampai si carbon brush dan kabelnya itu nyentuh ke gulungannya teman-teman, nanti bisa rusak ya, bisa mengelupas malah tambah parah. Ini kebetulan sudah aman. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa menambahkan grease ya atau fat pas di asporosnya itu ya. Kebetulan ini tadi sudah sempat saya tambahkan, cuman nggak saya perlihatkan lah. Pas pemasangan ini ada ada topnya teman-teman. Jadi topnya itu, titiknya itu harus lurus dengan garis, karena ini berkaitan dengan magnet ya. Nah ini harus lurus seperti itu, dipakai sampai benar-benar mentok dan si dinamonya itu bisa bergerak bebas tanpa terkunci atau tanpa seret-seret only seret-seret mode apa sih. Oke, lanjut kita pasang ini bautnya panjang teman-teman. Nah ini yang saya maksud tadi, saya bukanya pakai tang teman-teman, karena saya tidak punya kunci yang segitu ya. Kunci saya itu minimal nomor 8, sedangkan ini kayak nih nomor 6 kayak nih loh. Saya juga nggak tahu, tadi saya bukanya pakai tang teman-teman. Nah ini saya pakai tang kabel ya, tang potong kabel, karena saya cari-cari tang saya tuh kemarin nggak ketemu, punya 2 tapi hilang semua. Kayaknya dipinjam mungkin. Oke, ini proses pengencangannya, dikencengi sampai benar-benar kencang ya teman-teman, jangan sampai kendor, karena nanti ya akibatnya nanti nggak awet atau malah bisa merusak juga ya. Dikencengi sampai kencang. Nah gambarannya seperti ini, semoga teman-teman paham ya. Buat yang mau bongkar-bongkar starter sendiri, mungkin ya bisa ada gambaran lah, sedikit referensi. Oke, ini produk jadinya seperti ini teman-teman, dan ini mau saya coba menggunakan aki langsung ya. Jadi untuk yang kabel bodinya ikut dapat minnya di kabel, nah ya ditempelkan di body starter, sementara untuk yang positifnya kita tempelkan di positif aki teman-teman. Nah mohon maaf karena videonya ini masih menggunakan kamera lama teman-teman, jadi nggak stabil. Nah ini prosesnya, proses pengetesan starter. Nah itu berputar teman-teman, jadi aman ya, berfungsi dengan baik dan lancar teman-teman, tanpa ada seret-seret, tanpa ada kendala. Nah setelah itu kita pasang dinamonya ke motor teman-teman. Jangan lupa ada ring oli, ada 1 o-ring di situ, kita pasang. Kalau sampai o-ringnya copot bisa berapa itu ya. Jangan sampai lepas teman-teman. Ini karena masangnya saya sendirian, agak repot memang.
Oke, setelah o-ringnya sudah terpasang sempurna, kita masukkan si dinamo starternya ini, dipaske. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, videonya seperti ini apa adanya, karena ini saya masang sendiri, bongkar sendiri, dan satu tangan itu memegang handphone. Saya waktu itu nggak ada tripod, jadi ya apa adanya. Nah, setelah dipastikan klik, baru kita baut teman-teman, dan ini bautnya menggunakan baut L ya, kunci L ya. Ada, saya lihat punya teman saya itu berbeda teman-teman, dudukannya berbeda, entah mungkin karena bisonnya beda tahun ya, jadi bentukannya itu beda teman-teman. Ada dudukan lagi, ada dudukan baut lagi, agak sedikit berbeda, tapi ya secara fungsi sama lah, bisa. Dan teman saya itu kemarin mengeluhkan penyakit yang sama seperti ini, cuman dia salahnya langsung membeli dinamo starternya teman-teman, dan katanya itu harganya sekitar 200 sampai 300 langsung diganti ya. Jadi itu saran dari bengkelnya, suruh diganti aja, karena kalau diperbaiki katanya susah. Akhirnya malah diganti dinamonya satu set gitu ya, nggak tahu KW atau ori, tapi harganya sekitar 200 ya, 300 kurang lah, nggak sampai 300, mungkin sama pasang 300 ya. Dan ya untuk sekarang sih katanya sih masih aman, dan nggak tahu ya dinamo starternya masih ada apa enggak yang bekasnya. Oke, ini masih proses pemasangan kunci L nya. Ini memang agak ribet ya karena kebetulan saya kunci L nya pakai yang pendek, yang nggak terlalu panjang, terus kemudian satu tangan gitu kan, yang satu memegang HP, jadi agak ya repot, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti isi dari videonya ya. Teman-teman yang mau mencoba, membuka dan menservis sendiri dinamo starternya, mungkin video ini bisa jadi sedikit referensi, karena saya sendiri juga pemula ya, hanya coba-coba. Biasanya untuk kerusakan yang sepele-sepele atau yang mungkin tidak terlalu berat ya, saya akan coba mengatasi sendiri. Setelah misal kok dirasa mentok dan sudah dicoba semua tetap nggak bisa, baru saya bawa ke bengkel teman-teman. Jadi untuk proses pengencangannya seperti itu. Saya menggunakan bantuan kunci ring 10. Kemudian ini pemasangan kabel starter ke bendik. Nah, di situ teman-teman. Ini videonya tanpa cutting ya, tidak cut, memang adanya seperti ini. Ini bautnya dia menggunakan baut 10, baut 8, sorry, baut 8. Kita tinggal mengencangkan bautnya, setelah itu dicoba teman-teman. Oke, ini kita sudah nyalakan motornya. Kemudian kita coba starter. Dan berjalan lancar teman-teman. Alhamdulillah down ya. Cukup sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.